Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di masa pandemi ini, di mana ketika dunia dilanda musibah berupa COVID-19 atau virus corona, sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan rahmat Allah diberikan kepada kita semua sampai sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam senantiasa kita sanjunkan kepada junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya COVID-19, dengan adanya virus corona, kita telah diperingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan dengan adanya virus corona ini, dengan banyaknya manusia yang meninggal dunia, bahkan sampai ribuan termasuk Indonesia, kita telah diperingatkan kembali akan firman Allah tersebut. Namun yang jadi permasalahan adalah, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudah cukupkah bekal kita untuk dibawa mati? Inilah yang perlu kita fahami. Sedangkan kita sudah sering menyaksikan secara langsung mengantar jenazah ke pemakaman. Kita menyaksikan sendiri jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, begitu sempitnya, begitu gelapnya, dan itulah yang akan kita alami kelak. Untuk itu, saya akan membacakan dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin yang berbunyi, sab'atu asya'a tunawirul qabr. Ada 7 perkara yang dapat menerangi kelak di alam kubur. Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadati, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, kita sholat, kita berpuasa, itu lillahi ta'ala, tidak karena siapa-siapa. Kita puasa bukan karena tetangga, kita puasa bukan karena siapa-siapa, kita sholat bukan karena mertua, tapi kita berpuasa, kita sholat itu lillahi ta'ala, karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah, kita harus ikhlas di dalam hati, lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Yang artinya, padahal Allah tidak memerintahkan kepada mereka kecuali untuk memurnikan ketaatannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan agama yang lurus. Menjalankan agama yang lurus berarti jauh dari kemaksiatan. Menjalankan agama yang lurus berarti jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah meninggal dunia. Berbuat baik dengan kedua orang tua yang masih hidup di dunia ini berarti kita harus menjaganya,
menjaga hatinya, menjaga badannya. Jangan sampai kita menyakiti hati maupun badannya. Dan berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan cara mendoakannya, bacakan kalimat-kalimat Allah, dikhususkan kepada orang tua kita. Insya Allah itu akan menjadi wasilah. Orang tua kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran bacaan doa dari kita sebagai anaknya. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya menyembahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan lanjutan ayat tersebut, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tersebut dengan jelas bahwa Allah memerintahkan, setelah memerintahkan untuk menyembah Allah, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah silaturahmi. Bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan kita, mempererat tali persaudaraan kita dengan baik, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan kerabat-kerabat dekat kita. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqah. Sampaikanlah hak-hak kerabatmu. Sampaikanlah hak-haknya. Artinya kita harus berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Kita mempererat tali persaudaraan kita. Jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai kita tercerai-berai dengan kerabat-kerabat dekat kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan yang keempat adalah yang dapat menerangi kelak di alam kubur, yaitu alla yudhoyi'a umrohu fil maksiati. Tidak menyanyiakan umur kita di lembah kemaksiatan. Dengan tidak menyanyiakan umur kita berarti kita harus memperbanyak amal. Memperbanyak amal-amal kebajikan. Jangan sampai kita larut dalam lembah kemaksiatan. Itulah yang akan salah satu yang akan menjadi penerang kelak di alam barzakh atau alam kubur. Yang kelima, Allah yatabi'a hawahu. Tidak mengikuti hawa nafsu kita. Tidak mengikuti hawa nafsu yang mendorong kita kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-ayah, yang artinya, dan adapun manusia yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah nafsunya dari kesenangan-kesenangan duniawi, maka sesungguhnya fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golong orang-orang yang mutakin yang akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, yang dapat menerangi kelak di alam kubur, menjadi rahmat Allah, menjadi penerang di alam kubur, ialah wa ayatstahida fi ta'atihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam taat, dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti kita bertobat, kita pun harus bersungguh-sungguh. Ketika kita bertobat setelah melakukan dosa dan kita bertobat tanpa bersungguh-sungguh, maka tobat kita tidak akan diterima. Karena syaratnya orang bertobat adalah bersungguh-sungguh. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berarti kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Kita tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Imran ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayat, yang artinya bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang bertobat kepadanya dan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah yang dapat menerangi kelak di alam kubur adalah ayuk siro zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak zikir, menyebut asma Allah, kita akan selalu ingat kepada Allah, baik di waktu lapang maupun sempit, baik di waktu senang maupun susah. Kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, dengan selalu berzikir kepadanya, dan bertasbihlah di waktu sore, di waktu pagi dan sore. Itulah Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya, baik di waktu sempit maupun waktu lapang, baik di waktu senang maupun susah. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang muttaqin, yang selalu ingat kepada Allah, yang akan mendapatkan rahmatnya di dunia sampai ke alam barzakh, bahkan sampai ke yaumil qiyamah, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang ahli surga, ahli dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua jauh dari bala, jauh dari musibah. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah semua itu akan kita peroleh. Rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita semua, khususnya warga atau masyarakat Tulang Bawang dan sekitarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.